Halo, Mingyo. Bukankah kamu bilang akan kembali untuk merayakan ulang tahunku? Sudah hampir tengah malam. di kantor ada acara. Aku akan pulang nanti. Mingyo. Min Jie menunggumu. Cium satu, cium satu. Aku pernah berpikir, Lu Mingzhou akan menjadi penebusku. Tapi tidak kusangka. Dian Xinhui 8. Halo, Tuan Li. Anda sebelumnya bilang, selama aku setuju untuk menikah dengan Anda bisa mendanai saya untuk studi lanjut di Italia. Apakah itu masih berlaku? Pikirkan baik-baik. Saya sedang dinas luar negeri sekarang. Akan kembali ke Haicheng pada tanggal 13. Pukul 7 malam. Datang ke apartemen pantai untuk menemui saya. Saya ingin bicara denganmu. An. Sudah 10 tahun. Kamu juga sebaiknya kembali ke sisiku. Masih 8 hari lagi. Aku bisa benar-benar lepas dari Lu Mingzhou. Halo. Mingyo, saya punya seorang teman yang memiliki hubungan baik dengan Presiden Li Xi. Siap membantu menjalin kerjasama antara Lu Xi dan Li Xi. Hanya saja, dia sedang di Maladewa dan belum kembali ke tanah air. Aku juga ingin pergi bermain beberapa hari. Kamu mau ikut aku tidak? Baik. Aku akan menemanimu. Sudah malam begini. Ngapain berkemas? Oh iya. Bantu aku sampaikan pesan ke Yaumin. Pesan 2 tiket pesawat ke Maladewa. Maksudnya apa? Suan. Meskipun Yaumin sudah bercerai, tapi dia tetap putri sulung keluarga Yau. Dia punya koneksi dan kemampuan untuk memfasilitasi kerja sama saya dengan grup Li. Kalau kamu sudah dapat Yaumin, kalau begitu, hubungan kita berhenti di sini saja. Sudah? Jangan bersikap kekanak-kanakan. Mau apa? Beli sendiri saja. Lu Mingzhou. Aku tidak mau jadi selingkuhan. Suan. Apakah hubungan ini akan berakhir? Kamu tidak berhak memutuskan. Di usia saya yang paling membutuhkan cinta, Lu Mingzhou memenuhi semua fantasi saya tentang pria dan rasa aman. Saya terjebak oleh dia atas nama cinta selama 4 tahun penuh. Jelas-jelas tidak mencintai, tapi tetap tidak mau melepaskanku. Kamu sudah mendengar. Pak Lu dan Nona Yo akan berbulan madu. Mereka berdua sudah memastikan hubungan pacaran. Daya tarik cinta pertama itu memang sangat kuat. 4 tahun yang lalu, Nona Yo meninggalkan Pak Lu untuk menikah. Tidak menyangka Pak Lu masih bisa menunggunya. Seorang yatim piatu masih ingin bersaing dengan Mingzhou denganku. Terlalu sombong.
Nona Yo, kopi Anda. Asisten Su. Aku dan Mingzhou akan berlibur ke Maladewa. Aku tiba-tiba teringat. Masih ada beberapa barang yang belum dibeli. Tolong belikan kami ya. Pelindung mobil. Pelindung kondom. Saya belum siap untuk menjadi seorang ibu. Baiklah, Nona Yo. Mingzhou, saya sangat suka asistenmu. Bagaimana kalau? Sebentar lagi, biarkan dia mengemudi mengantar kita ke bandara. Baik. Ngomong-ngomong, Kamu seharusnya sudah tahu. Selama 4 tahun ini, aku adalah pacar dari Lu Mingzhou. Maaf. Bukan pacar. Benar. Mantan pacar. Suan. Tuan Lu. Nona Yo. Semoga kalian pergi ke Maladewa. Selamat bersenang-senang. Dia hanya sekadar hiburan saat saya bosan. Sebuah mainan saja. Tenang saja. Mingzhou. Dulu di rumah. Memaksa saya menikah dengan orang lain. Memang aku yang bersalah padamu. Aku juga tidak berharap kamu setia padaku. Asalkan kamu tidak punya perasaan lain untuk dia. Itu sudah cukup. Tenang saja, dia hanya seorang yatim piatu. Tidak akan mengancammu. Waktunya sangat mepet. Kamu jalan lebih cepat. Nona Yo tahu saya bukan sopir. Tapi masih menyuruh saya mengantar kalian. Maka bersiaplah untuk terlambat. Mingzhou. Suan. Kenali jati dirimu sendiri. Jati diri apa? Mantan pacar. Lihat mobilnya. Suan. Suan. Kamu seorang yatim piatu masih berani melapor polisi. Coba kamu lapor lagi. Coba saja. Kakak. Mengintimidasi teman sekelas. Wajah keluarga Yo. Semua sudah kamu buang. Pergi. Jangan takut. Nanti, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mingzhou.
Mingzhou juga tidak terlalu serius. Biarkan polisi lalu lintas yang menangani saja. Pesawat hampir lepas landas. Lu Mingzhou. Ayo pergi. Ayo. Li. Bangunlah. Kamu tertidur sehari semalam. Lengan kananmu patah. Kepala ringan terkilir. Sebagian besar memar jaringan lunak. Apakah ada bagian lain yang tidak nyaman? Baiklah, istirahatlah dengan baik. Tenang. Lebih tenang. Hei. Dengar, aku dengar kamu mengalami kecelakaan. Saya sekarang sedang di luar negeri. Pulang mungkin butuh waktu. Saya minta asisten pergi dulu. Kalau ada yang perlu, beritahu dia. Terima kasih, Pak Li. Kecelakaan kecil, luka kecil. Karena kamu sudah setuju menjadi istri saya. Merawatmu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya. Jangan mengemudi sendiri lagi nanti. Aku akan suruh sopir antar jemput kamu. Direktur Li ini. Dia sudah menikah. Bukankah katanya? Direktur Li punya misogini yang parah. Sama sekali tidak boleh menyentuh wanita. Istirahat yang cukup. Nanti aku pulang. Baru saja. Kak Liu, aku mau berhenti kerja. Asisten Su ternyata mengundurkan diri. Kenapa ya? Benarkah? Mungkin karena wanita yang dibawa oleh Direktur Lu, kan? Pak Direktur Lu, Anda dan Nona Yo sudah kembali dari liburan. Dengar-dengar Anda dan Nona Yo akan menikah. Di mana asisten Su? Asisten Su. Pak Direktur, asisten Su baru saja mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Lihat cepat. Nanti di sini akan menjadi rumah kita. Mingyo, terima kasih telah bersedia memberi aku sebuah rumah. Kamu adalah pacarku. Bukankah semua ini seharusnya begitu? Kamu mau pergi kemana? Lepaskan. Saat itu aku terburu-buru mengejar pesawat. Dari bagian SDM. Saya sudah memberitahu. Anggap saja ini sebagai cuti berbayar beberapa hari. Beberapa hari lagi kamu kembali bekerja dengan baik. Saya tidak akan kembali ke perusahaan. Saya juga sudah pindah. Lu Mingzhou. Saya berharap kamu tidak bisa punya anak. Semoga Nona Yo dikaruniai banyak cucu. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Kamu. Saat kecelakaan itu, Min Min sangat ketakutan. Dia merasa bersalah karena tidak mengurusmu sebelum pergi. Dia merasa tidak enak hati. Ingin mengundangmu berkunjung ke rumahnya. Sekalian hari ini dia mengadakan jamuan keluarga. Aku melamar, kamu tolong bantu aku. Lu Mingzhou, kamu dan Yo Min sama-sama sakit ya. Bahkan setelah putus, aku tetap mantan pacarmu.
kamu melamar, aku harus pergi. Karena kamu mengungkapkan hubungan kita. Dia jadi keberatan. Kalau kamu tidak pergi, aku takut dia salah paham. Maaf, aku tidak bisa ikut serta. Proyek panti asuhan kalian sedang direnovasi, kan? Percaya tidak? Satu kata saja bisa buat masalah. Jangan tantang batas kesabaranku, jangan nyetir. Lu Mingzhou. Asisten Tesu, hari itu kecelakaan mobil, kamu baik-baik saja. Jangan bikin aku muak. Kamu menyuruh Lu Mingzhou membawaku ke sini. Sebenarnya ingin melakukan apa? Kamu salah paham. Aku hanya ingin mengenalkan beberapa teman padamu. Suan, kamu memang belakangan ini agak nakal. Mungkin aku terlalu memanjakanmu beberapa tahun terakhir. Apa kamu sudah lupa siapa dirimu? Kamu seorang yatim piatu. Berani tidak mendengarkan kata-kata kami. Berani melapor polisi. Coba saja kalau kamu berani melapor. Lu Mingzhou. Jangan berlebihan. Sedikit ajari dia agar dia mau mendengarkan. Mau kemana? Suan. Di mata kakakku, kamu hanyalah mainan untuk bersenang-senang. Sudah lama tidak bertemu. Mari kita bersenang-senang bersama. Tahu aku kembali ke Haicheng. Mari kita bersenang-senang bersama. Yo Hao, lepaskan aku. Chuan. Gang. Ting. Mau telepon siapa? Suan, bahkan Minyo sudah tidak mau kamu lagi. Meskipun kamu ingin melapor, itu juga tidak ada gunanya. Di seluruh Haicheng, siapa lagi yang bisa melindungimu? Ayo. Kak. Suan mau pulang. Yo Hao mengantarnya. Tenang saja. Kami sudah punya rencana. Kami hanya akan menakut-nakutinya. Kak Mingzhou. Kak Mimi sudah siap semuanya. Azhen, kamu sudah siap apa? Bebaskan aku keluar. Jangan ribut lagi. Lu Mingzhou memanggilmu hari ini. Hanya untuk menunjukkan kesetiaan kepada kakakku. Tolong selamatkan aku. Ini sangat manis. Biarkan aku keluar. Mengemudi. Kamu benar-benar membawa orang itu ke sini. Lu Mingzhou sudah bosan bermain. Akhirnya giliran kita. Lu Mingzhou sudah melamar kakak perempuanku. Dia adalah Lu Mingzhou. Memberi hadiah untuk adik iparku. Mati ya mati saja. Siapa yang peduli? Kalian sebaiknya bunuh aku hari ini. Kalau tidak, kalian semua yang mati. Untuk dibandingkan sebelumnya. Dibandingkan yang baru saja.
untuk dibandingkan yang baru saja. Siapapun yang berani menyentuhku, kalian mau mati. Bos Lee, kami benar-benar tidak tahu tentang Xuan ini. Dia adalah orangmu. Aku kira. Kukira itu Lu Mingzhou. Dia yang menjadi kekasih kecilnya. Pak Lee, tenang dulu. Bawa Bu Su pergi dulu. Biarkan kami yang urus ini. Pak Lee memang Lu Mingzhou yang mengantarkan dia kepada kami. Yo Hao. Yo Hao adalah calon suami adik Lu Mingzhou di masa depan. Lu Mingzhou, kan? Kembali dan katakan padanya. Xuan adalah orangku. Jangan tahan tanganmu. Kalau terjadi apa-apa, Pak Li yang bertanggung jawab. Zhong Beigang. Kenapa? Dokter Gao Liu. Gadis kecil ini penuh luka. Malnutrisi parah. Beberapa hari lalu, kecelakaan mobil. Kenapa lagi? Salahku. Aku tidak melindunginya dengan baik. Biarkan Cheng beristirahat dengan baik. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan khawatir. Saya di sini. Pak Li. Tenggorokan. Nona Su. Untung kamu telepon tepat waktu. Bos baru saja turun dari pesawat. Saya bantu ambilkan ponsel Anda kembali. Aku akan membantumu mengambil kembali Qianji. Terima kasih, Pak Li. Kamu sebelumnya bilang tentang pernikahan kontrak. Menikah denganku. Sebelum kakekku meninggal. Bermain peran sebagai menantu perempuan yang baik. Setujui bercerai. Pernikahan tersembunyi. Hamililah aku. 20 juta setahun. Kabar dari luar menyebutkan bahwa Li Tingxiu selalu sendiri. Dan juga memiliki misoginia. Apakah benar dia homoseksual? Menikah diam-diam denganku karena... Mengapa memilihku? Anda seharusnya tidak peduli. Saya sudah selesai menyampaikan. Kamu adalah anak yatim. Bisa menghemat banyak masalah untukku. Pak Fang. Saya masih dalam masa magang tahun terakhir kuliah. Saya juga sudah mendapatkan kesempatan untuk belajar di luar negeri. Kesempatan ini sangat penting bagi saya. Anda tidak perlu terburu-buru mempercayai saya. 11. Kamu bermimpi jelas. Bisa datang ke sini untuk menemuiku. Aku akan suruh asisten mengantarmu pulang. Mata sudah sembuh tapi tetap suka menabrak dinding. Apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Lebih dari sebelumnya. Lebih dari sebelumnya. Hang. Mungkin aku terlalu memikirkannya. Sungguh tidak menyangka merasa ada semacam keakraban yang aneh dengan Li Tingxiu di tubuhnya.
Ada rasa familiar yang tak bisa dijelaskan. Pintunya di sana. Siapa yang mengantarmu pulang? Ini urusanmu apa? Bagaimana kamu bisa menemukan tempat tinggalku? Kalau kamu terus menggangguku, aku akan lapor polisi. Baju yang kamu pakai itu siapa punya? Suan, kamu benar-benar imut. Suan, tentang hari ini. Aku minta maaf padamu. Aku tidak tahu. Yong Hao membawamu ke YC. Mereka. Apakah kamu tidak merasa bersalah? Adalah kata yang paling menjijikkan di dunia ini. Aku yang traktir kamu. Jauh dariku. Suan, apa yang kamu butuhkan? Aku bisa menebusnya untukmu. Suan, kamu cukup berbakat ya. Bisa menggoda Li Yaoxiu. Kamu pikir Li Tingshu tertarik padamu? Dalam industri ini siapa yang tidak tahu? Dia suka pria. Bagaimana? Kamu pikir dia suka pria? Lalu dia akan memandangmu. Ah, sayang sekali. Kamu tidak termasuk dalam preferensinya. Karena kamu bukan pria. Kamu. Hao Hao. Asisten kecil. Aku minta ketiga orang itu datang untuk minta maaf padamu. Kemarin aku tidak tahu mereka yang mengganggumu. Aku minta maaf padamu. Meskipun kamu asisten kecil yang suka sama kakak iparku. Kemarin dipukuli oleh Li Tingxiu sampai minta ampun di lantai. Orang yang teriaknya lebih parah dari babi.
Sebenarnya siapa sih kamu? Suan ternyata suka pada Pak Lu. Dia juga tidak melihat dirinya sendiri. Siapa dia? Iya. Chuan. Xian. Kakakku melamar Kak Yomin. Mereka akan segera bertunangan. Sebaiknya kamu menjauh sedikit dariku. Aku masih punya banyak foto dan video tentangmu. Bagaimana kalau aku tunjukkan kepada semua orang? Ayo, ayo, Lihatlah semuanya. ayo. Kamu juga lihat. Hao hao. Tidak apa-apa, kan? Segera lapor polisi. Tangkap dia. Kalian sedang apa? Kakak. Azu. Hao hao datang hanya untuk minta maaf. Asisten kecilmu memukul orang. Sisi mau melapor polisi. Kakak Mingzu. Kamu tidak boleh karena orang seperti ini menyakiti hati Kak Han Ganmin. Suan. Minta maaf. Minta maaf. Lu Mingzu. Kalau aku sudah tidak ingin hidup lagi, aku akan membawa mereka bertiga bersama-sama. Suan. Lu Mingzu. Kamu juga mati saja. Kamu. Laporkan polisi. Apakah ada kontak keluarga? Tidak ada. Tidak ada yang membebaskanmu. Kamu harus tinggal di sini malam ini. Teman juga bisa. Malam ini ada makan malam di Asosiasi Perdagangan Haicheng. Kakekku juga ada di sana. Kalau kamu mau menemani aku, syaratnya terserah kamu yang tentukan. Begitulah, Tuan Li. Saya sedang menghadapi sedikit masalah di kantor polisi Pingjin, kota Haicheng. Bisakah Anda datang menebus saya? Saya. Maaf. Saya juga tidak punya teman. Suan, kamu lupa aku. Kamu adalah Kepolisian Qin. Insiden bullying di Universitas Haicheng 4 tahun lalu. Aku ingat kamu datang menyelidikinya. Karena menyakiti anak-anak kaya. Kamu seorang gadis kecil. Setelah lulus, tinggalkan saja Haicheng. Qin Chuan. Seseorang bernama Li Tingxiu datang bersama pengacara, mengatakan ingin membebaskan Suan. Suan tidak akan menyerang orang secara aktif. Apa kesalahan pihak lawan? Orang yang dipukul bernama Yo Hao. 4 tahun yang lalu pernah memimpin penindasan terhadap Suan. Tapi kali ini Suan bertindak. Karena pihak lain yang memprovokasi. 4 tahun yang lalu. Saat itu, Yo Hao bersama beberapa siswa lainnya telah melukai Suan, yang mengakibatkan Suan kehilangan pendengaran permanen di telinga kanannya dan patah jari di tubuh. Ini pengacara saya. Tolong kalian koordinasikan. Pulang.
Tuan Fang. Terima kasih. 4 tahun lalu. Sudahlah. Naik mobil dulu saja. Kanan tidak terdengar ya? Tidak apa-apa. Kiri masih bisa dengar. Maaf. Saya terlambat kembali. Anda bilang apa? Tidak ada apa-apa. Kalau begitu aku nanti akan selalu berdiri di sebelah kiri kamu. Jangan terlalu tegang. Selama kakek tahu aku sekarang sudah punya pacar. Kesehatannya kurang baik. Tidak akan bertahan lama. Kakek. Itulah pacarmu. Dia teman wanita. Belum didekati. Jadi belum bisa disebut pacar. Kalau sekarang kamu mau berinteraksi dengan lawan jenis, itu sudah kemajuan. Jalani dengan baik. Jangan ikut-ikutan kebiasaan aneh dari luar negeri. Seharian bergaul dengan pria. Keluarga Li memiliki usaha besar. Tidak heran jika Tuan Li yang tua sangat mendesak untuk menikah. Cucu satu-satunya ternyata menyukai pria. Bukankah ini akan memutuskan keturunan? Maaf. Aku menjadikanmu sebagai alasan. Tidak apa-apa. Kamu telah membantuku. Aku seharusnya membalasmu. Tuan Lu, kenapa kamu baru datang? Takut. Aku takut aku akan memukulnya. Pukul saja. Aku di sini. Adik Min Min mengalami sedikit luka. Menghabiskan sedikit waktu di rumah sakit. Tuan Li. Anda sudah kembali dari perjalanan dinas. Tuan Li. Bagaimana adikmu bisa terluka? Dihantam oleh seorang gadis kecil yang tidak tahu sopan santun. Yang melukainya. Apa yang terjadi? Kalau begitu, kamu harus memikirkannya dengan baik. Apa yang sebenarnya dilakukan adikmu hingga membuat seorang gadis kecil bertindak seberat ini? Sampai-sampai dia bisa melakukan hal yang begitu ekstrim. Li Tingxiu. Orangnya cukup baik. Tuan Li. Dia. Suan. Suan. Kamu. Bukankah kamu di kantor polisi? Harusnya itu adikmu, kan? Li Tingxiu. Keluarga Yo tidak bisa sembarangan. Tuan Li dan Suan saling kenal, ya. Suan adalah asisten kecil Mingzhou. Kami adalah teman. Teman. Ternyata aku tidak tahu selama ini. Pak Lu suka minum teh hijau. Kebetulan, aku punya teh terbaik yang dikoleksi kakekku. Nanti aku bawakan untuk kamu coba. Suan, kau ikut aku. Biarkan dia pergi. Dia akan pergi denganmu. Aku harus gila kalau mau pergi dengannya. Tuan Li. Kakek Li sudah pergi. Bolehkah aku pergi lebih awal? Tentu saja bisa. Aku antar kamu pulang. Suan. Ayo.
Ayahku dan beberapa teman ada di sana. Bagaimana kalau kita pergi bertemu mereka? Benar-benar sudah berani. Sekarang tahu cara membuatku cemburu dengan pria lain. Min Min. Tubuhku agak tidak enak badan. Kita pulang lebih awal nanti. Istirahat yang baik. Terima kasih hari ini. Janji yang aku berikan padamu selalu berlaku. Kalau kamu sudah memikirkannya, ingin menikah denganku, Hubungi saya kapan saja. Guru, Anda mencari saya. Suan, kamu adalah seorang yatim piatu. Biaya studi ke luar negeri sangat mahal. Lihatlah, apakah kamu bersedia menyerahkan kuota studi ke luar negeri itu untuk dilepaskan? Guru, saya mendapatkan kuota ini dengan nilai tertinggi di jurusan. Saya tidak akan memberikannya kepada siapapun. Saya tidak akan menyerahkannya kepada siapapun. Kamu sangat hebat. Namun, kondisi keluargamu agak kurang. Sekolah yang memutuskan. Berikan kuota ini kepada Zhao Qian. Dasar apa? Apakah ini ulah Lu Mingzhou? Kuota Zhao Qian ini memang dari Presiden Lu. Dikarenakan sepupu Zhao Qian, Yao Min, langsung menemui direktur. Kamu pulang saja. Suan. Belakangan ini kamu sering marah, sudah kelewatan. Sayang kecil, aku sudah bilang sejak tahun pertama. Kesempatan studi di luar negeri ini sangat penting bagiku. Kamu apa haknya? Aku sudah mempersiapkan selama 4 tahun. Kamu hanya karena satu kuota. Kamu memukulku. Apa aku terlalu memanjakanmu selama ini? Kembalikan jatahnya padaku. Aku bukan memintamu. Aku sedang memperingatkanmu. Jika kamu tidak muncul 4 tahun yang lalu, saat Yo Hao dan Lu Miao Miao mengintimidasi aku, kamu pasti sudah mati. Bagaimanapun aku ini yatim piatu. Kalau perlu kita mati bersama saja. Meski kamu tidak bisa keluar negeri, aku bisa menghidupi kamu. Kalau kamu mau apa, bilang saja padaku. Aku bisa membelikannya untukmu. Aku ingin nyawamu. Kamu. Lu Mingzhou. Aku akan memberitahumu. Kuota ini tidak akan saya berikan kepada siapapun. Jika kamu tidak bisa mengembalikannya padaku, kamu jangan menyesal. Sungguh sayapmu semakin keras. Demi dibandingkan sebelumnya. Kepala Li. 4 tahun lalu, Lu Miao Miao dan Yo Hao serta beberapa orang lainnya telah menyakiti Miss Su. Tanpa bukti kunci yang cukup, saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Setelah diselidiki, serahkan ke pengacara. Jangan biarkan satupun lolos. Kirim orang mengikuti Suan. Kalau ada masalah, segera laporkan ke aku. Provinsi. Ayo, asisten kecilmu, cari media untuk membelanya. Sekarang seluruh internet sedang mengecam Kian. Bibi aku bilang dia menangis semalaman. Dia juga sampai mencoba bunuh diri. Katakan pada asisten kecilmu.
Biarkan dia memberikan kuota itu kepada Kian-Kian. Dia ingin berapa banyak uang. Aku bisa memintanya secara langsung. Sungguh semakin gila saja. Ayo. Aku tahu kalian berdua pernah bersama. Aku takut dia akan menjadi angkuh karena disayang. Bagaimana kalau urusan ini? Aku yang tangani saja. Atau mungkin, Apakah kamu masih punya perasaan padanya? Kalau begitu pernikahan kita. jangan berpikir yang aneh-aneh. Bagaimana mungkin aku masih punya perasaan padanya? Urusan ini biar kamu yang tangani. Halo, Suan. Saya Yomin. Datang ke Suiyu Huating. Ada sesuatu yang ingin aku temui kamu. Apa yang mau aku bicarakan denganmu? Suan. Selama aku bilang satu kata, panti asuhan kalian akan dibubarkan karena berbagai alasan. Kamu percaya atau tidak? Baik, ini kan kamu yang menyuruhku pergi. Kalau aku pergi, jangan menyesal. In. Hei. Kepolisian Kin. Bisakah Anda membantu saya? Ada apa yang ingin disampaikan Miss Yo kepada saya? Suan. Jangan-jangan kamu sedang merekam. Ini adalah klub milik keluarga Yo. Meskipun saya merekam, kamu tidak akan membiarkan saya keluar dari pintu ini. Kau memang pintar. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Jatah itu, asalkan kau memberikannya. Aku bisa memberimu sejumlah uang. Semoga kau pergi dari Haicheng selamanya. Barangku. Aku tidak akan memberikannya. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa dengan kekuatanmu bisa melawanku, kan? Jangan naif. Selama aku mau, aku bisa menggunakan uang untuk membuat semua teman sekelasmu keluar dan menjatuhkanmu. Dengan uang yang sama, aku bisa membuatmu tidak tahu bagaimana cara mati. Kamu percaya tidak? Baik. Karena kita tidak bisa mencapai kesepakatan, tidak ada yang perlu dibicarakan. Tunggu sebentar. Ponsel dan barang di tubuh perlu diperiksa. Polisi tidak punya hak untuk sembarangan memeriksa tubuh. Nona Yo bahkan tidak mengerti hukum. Di Shuyue Huating ini, kataku adalah hukum. Benarkah? Maaf. Aku tidak merekam suara. Tapi aku menyiarkan secara langsung. Kata-katamu tadi, dan wajah burukmu itu. Semua orang sudah melihatnya. Masih terdiam apa? Serahkan ponsel itu padaku. Kekasih kecil. Berani memperdaya kakakku. Li Tingxiu kembali ke Hong Kong hari ini. Aku lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. Lari. Kenapa tidak lari? Ayo sini. Ayo kita ajari dengan baik. Jangan mendekat. Bersikaplah baik. Apa yang kamu lakukan? Jangan bergerak. Pusat. Polisi. Yo Hao. Kamu diduga melakukan penculikan ilegal. Dan beberapa tuduhan lainnya. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Bawalah dia pergi.
Bei Neng. Direktur Li. Dengan sikap apa kamu pergi? Ke Shuiwei Huating. Kamu pikir kalau kamu siaran langsung, mereka tidak akan berani menyentuhmu. Kamu merasa sangat pintar. Bagaimana kalau aku tidak buru-buru ke sana? Untungnya Pak Li sedang dalam perjalanan ke bandara. Dan melihat siaran langsungmu. Terima kasih, Direktur Li. Saya tidak hanya melakukan siaran langsung. Saya juga sudah menghubungi petugas Qin sebelumnya. Kali ini, Yo Hao berusaha untuk melukai saya. Yo Min melakukan penahanan ilegal. Buktinya sudah jelas. Kamu ini bermain-main dengan nyawamu sendiri. Suan. Kamu sangat membutuhkan kesempatan untuk belajar di luar negeri, kan? Menikahlah denganku. Aku setuju untuk membiayai dulu kuliahmu di luar negeri. Dengan aku di sini, Lu Mingzhou tidak berani menyakitimu. Kalau kamu ingin aku punya anak, bisa juga tidak punya. Presiden keluarga kami melakukan ini agar kamu tetap di sisinya. Benar-benar segala cara sudah dipikirkan. Aku sudah lihat karya desainmu. Sangat berbakat. Syarat aku mendukungmu adalah, setelah kamu pulang ke negara, kamu harus menandatangani kontrak dengan grup Li, Divisi Desain Arsitektur. Tentu saja. Saya setuju. Tidak perlu dipikirkan lagi. Grup Li. Berapa banyak orang yang ingin masuk sampai nyaris pingsan. Kondisi yang diberikan oleh Pak Li begitu baik. Kalau saya tolak lagi, itu terlalu remeh. Baik. Kalau begitu, istirahatlah dengan baik. Aku harus pergi ke kota pelabuhan dulu. Menunggu kamu keluar dari rumah sakit. Aku akan menjemputmu ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat nikah. Suruh pengacara dan timnya pergi ke kantor polisi. Biarkan Yo Hao di penjara sampai bosan. Kantor polisi Qin. Yo Hao menggantikan Yo Min untuk menanggung kesalahan. Yo Min kemudian dibebaskan oleh Lu Mingdan. Dia tidak akan membiarkan Yo Min di penjara. Suan, batalkan kasus ini. Batalkan. Dengan alasan apa? Suan, Ming Ming tidak sehat. Tidak peduli apapun konflikmu dengan Yo Hao. Tidak seharusnya melibatkan dia. Tuan Lu, sepertinya Anda belum mengetahui kejadian sebenarnya. Tapi sudah mulai menyalahkan. Suan adalah korban. Kepolisian Qin. Ini urusan saya dengan Suan. Tolong jangan ikut campur. Agar tidak menimbulkan masalah. Kamu. Sudahlah, kepolisian Qin. Terima kasih. Saya baik-baik saja. Silakan kembali dan istirahat. Jika ada yang perlu, hubungi saya. Suan. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Min Min. Sekarang, opini di internet. Semua menyalahkan dia. Kamu harus segera mengeluarkan pernyataan untuk menjelaskan situasinya. Lu Mingzhou, kamu pikir siapa dirimu? Apakah kamu merasa, apapun yang aku katakan, aku akan dengarkanmu? Suan, jangan kira aku tidak tahu. Apa yang kamu lakukan ini hanya ingin membuatku menikahimu. Lu Mingzhou, kamu terlalu sok tahu. Suamiku sudah melamarku. Mungkin aku akan menikah lebih dulu darimu, loh. Kamu, Suan, kamu kali ini terlalu berlebihan. Hei, baik. Min Min, jangan menangis dulu. Aku segera datang menemuimu. Baik. Zongle akhirnya terlepas dari Lu Ming yang menyebalkan ini. An-an. Belakangan ini ada beberapa pasangan lagi. Yang mencari putri kandung mereka. Kalau kamu punya waktu,
Kembalilah dan lakukan tes DNA. Bibi Chen. Aku tidak ingin kecewa lagi. Aku masih dalam proses pencarian. Mereka hanya meninggalkan aku di depan panti asuhan. Bagaimana mungkin mereka kembali mencari aku? An-an, aku tahu. Selama bertahun-tahun ini, kamu pasti merasa tersinggung. Saat itu, kamu sangat beruntung diadopsi. Tapi keluarga itu menolaknya kembali. Tapi ini bukan salahmu. Mengapa kamu masih mengatur? Mengirim dia kembali ke panti asuhan. Selama bertahun-tahun kita merawatnya. Sudah cukup berbakti. Sekarang kita punya anak sendiri. Tengah. Apalagi yang ingin kamu pelihara? Kebijakan tidak mengizinkan. Atau kamu punya niat terselubung? Kamu punya niat terselubung. Jangan berbuat onar. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu karena aku tidak bisa melahirkan. Kamu di luar punya wanita. Baiklah. Kamu tidak membiarkanku hidup dengan baik. Kita semua tidak usah hidup lagi. Jangan berkelahi lagi. Jangan berkelahi lagi. Baiklah. Kita semua jangan hidup lagi. Jangan hidup lagi. Auntie Chen. Aku tidak akan kembali. Aku tidak mau lagi berharap pada siapapun. Harapan apapun. Mengirim pesan. Akhirnya sampai di sini. Semua orang akan meninggalkanku. Tuan Lu. Tim pengacara Li Tingxiu. Secara pribadi membela Suan. Tuan Yola. Kali ini kemungkinan besar sulit diatasi. Harus masuk penjara. Buktinya terlalu kuat. Li Tingxiu ini. Sebenarnya kenapa? Selalu membantu Suan. Mereka saling kenal. Keluarga Li dan keluarga Lu sudah lama bekerja sama. Li Tingxiu ini. Dulu selalu di luar negeri. Dia dan Suan. Tidak mungkin sudah saling kenal sejak lama. Suan ini adalah satu yatim. Periksa untuk saya. Apa sebenarnya tujuan Li Tingxiu mendekati Suan? Sungguh aku tidak percaya dia sebosan itu. Aku tidak percaya dia sebosan itu. Aku ingin menikah dengan Suan. Kembali untuk memberitahu Anda. Bukan untuk meminta pendapat Anda. Kamu baru kenal berapa lama? Sudah mau menikah. Kamu dan keluarga Bai sudah bertunangan. Kalau bukan karena gadis keluarga Bai diculik sejak kecil. Sampai sekarang belum ditemukan kembali. Aku tidak akan setuju dengan sikapmu yang begitu keras kepala. Kalau kamu tidak mau membuat keluarga Li kehilangan keturunan. Kalau kamu tidak mau aku membawa menantu laki-laki pulang. Lebih baik kamu manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Kamu memberitahuku lebih awal sekarang. Apakah kamu tidak mau aku susahin gadis itu? Tenang saja. Selama dia punya akhlak yang baik, bisa melahirkan penerus untuk keluarga Li. Aku tidak akan campur tangan. Tidak perlu terburu-buru untuk punya anak. An-an masih mau kuliah di luar negeri. Kamu. Tuan Li. Kakek sekarang mengizinkanmu menikahi Suan. Hanya demi memperluas keturunan, pergi. Kalau saja keluarga Bai yang bertunangan denganmu kembali, kakek pasti akan menuntutmu bercerai dan memenuhi perjanjian pernikahan. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di malam hari. Pesankan tiket pesawat untuk 1 malam untukku. Aku akan kembali ke kota laut dan mendaftarkan pernikahan dengan An-an. An-an. Saat itu aku terbawa emosi sesaat. Maafkan aku. Aku akan keluar dari rumah sakit.
Tolong kalian pergi. Jangan mencemari udara rumah sakit ini. Saya hanya tidak bisa menerima. Selama 4 tahun saya tidak ada hubunganmu dengan Ayo. Min Min. Saya menyerahkanmu kepada An-An. Maaf. Ini adalah kesalahan saya untuk kembali. Kamu adalah tunanganku. Kita akan segera menikah. Aku dan dia. Aku dan dia tidak ada hubungan apa-apa. Su-an, kamu juga salah dalam hal ini. Apakah kamu harus terus memaksakan ini? Kamu sekarang juga buat pernyataan. Bantu Min Min klarifikasi. Gosip di internet. Aku juga salah. Salahku di mana? Salahku karena tidak seharusnya live streaming. Seharusnya aku langsung tusuk dia dengan pisau sampai mati. Dia juga pantas aku taruhkan nyawaku. Su-an, diamlah. Ayo. Su-an juga sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya berkeluarga. Dia sudah bersamamu selama 4 tahun. Dia harus berkeluarga. Baru aku bisa tenang menikahimu. Kalau tidak, aku selalu merasa bersalah padanya. Nonayo, perkawinanku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Ayo. Kalau begitu, urusan pernikahan kita ditunda dulu. Su-an, aku akan membantumu mencari di perusahaan. Seorang pemuda yang ambisius. Kau menikah dengannya. Membuat rumah di Haicheng. Aku akan memberimu sebuah properti. Sebagai harta pranikahmu. Kau benar-benar menjijikan. Su-an, pria seperti ini awalnya. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Pria seperti ini dulu. Bagaimana kamu bisa menyukainya? Tuan Li. Saya datang menjemput Anda pulang. Tuan Li. Tuan Li. Su-an adalah orang saya. Sepertinya ini tidak perlu kamu khawatirkan, kan? Wanita kamu. Kamu ngomong apa sih? Bukankah tunanganmu ada di sini? Apa maksudmu? Tunanganmu itu benar-benar pelakor ya? Tuan Li. Mungkin Anda tidak tahu. Dia yang duluan mengganggu dan merayu pacarku. Nona Yo. Selama 4 tahun kamu di luar negeri. Bersama suami asingmu. Kalian saling mencintai. Pacarmu. Bagaimana bisa? Hukum Amerika mengizinkanmu menikah. Dengan pacar yang dibawa sebagai mahar. Kamu, Nona Yo. Waktu saya muda. Suka makan makanan sampah. Tapi sekarang saya sudah dewasa. Tidak suka makanan sampah lagi. Su-an. Makan di mangkuk tapi melihat ke panci. Itu disebut serakah. Mengerti, Tuan Lu? Kita pulang. Ternyata, inilah. Rasanya ada orang di belakang. Ayo, lihat dia. Tidak tahu apa cara yang digunakannya. Bisa mendekati Li Tingxiu. Su-an, berhenti di situ. Su-an, kalau kamu pergi, jangan menyesal. Dia hanya bisa melindungimu untuk sementara. Aku tidak bisa melindungimu seumur hidup. Nona Su. Tuan Li tidak sering kembali ke Haicheng. Silakan tinggal di sini dulu. Orang tua Tuan Li sudah lama meninggal. Tuan Li. Terhadap wanita, dia punya obsesi kebersihan yang sangat parah. Tapi, bukan seperti yang dikabarkan di luar sana. Dia menyukai pria. Dia tidak menyukai pria. Lalu dia, apakah dia tidak pernah berpacaran dengan lawan jenis sama sekali? Jadi, Tuan Li yang tua itu khawatir tentang keturunan Tuan Li. Meminta dia dan segera menikah dan punya anak. Selain itu, pernikahan ini adalah pernikahan diam-diam. Selain Tuan Li, orang yang tidak perlu tahu, tidak perlu diketahui. Ncoj. Setelah bercerai, Pak Li akan memberimu rumah ini. 26 juta per tahun. Akan bertambah seiring berjalannya waktu pernikahan. Akan memasukkanmu ke dalam keluarga terus milik keluargawan. Bahkan setelah bercerai, kamu tetap bisa menerima pembayaran setiap bulan. Anggota keluarga Li Jia. Dividen terus bagian itu. Wow. Hanya rumah ini saja. Nilainya sudah miliaran.
Bukan. Lihat, masih ada persyaratan lain dari dunia ini. Kalau ada, bisa beritahu saya. Saya bisa masukkan ke dalam kontrak. Misalnya, rumah, mobil. Tidak perlu. Tidak perlu. Yang diberikan dalam kontrak ini sudah cukup banyak. Baiklah. Kalau begitu tidak ada masalah lain. Anda bisa menandatangani sekarang. Baik. Asisten sudah menjelaskan semuanya kepada Anda. Hai. Kepala Li. Saya mengambil banyak dari Anda. Jika tidak memberi Anda seorang anak, bagaimana? Hati nurani tidak bisa menerima. Jika punya anak, apakah lewat IVF atau normal? Melakukan secara normal. Jika punya anak, apakah lewat IVF atau normal? Melakukan secara normal. Melakukan apa? Melakukan. Ya, melakukan. Hal yang biasa dilakukan pasangan suami istri. Tapi asisten bilang, kamu tidak suka pria. Mungkin kamu tidak suka hal tersebut. Ada masalah, kan? Kalau tidak bisa juga dengan bayi tabung. Aku juga baik-baik saja. Kamu berharap yang mana? Lih, Pak Lih. Aku bisa apa saja. Kalau tidak ada orang, panggil aku Li Tingxiu. Inseminasi buatan merusak tubuh. Kalau sudah mau menikah, ya sudah. Harus normal, kan? Lili. Li Xinxi. Li Tingxiu. Jadi, sekarang apa yang perlu saya lakukan? Jadi kamu mau melakukan apa? Apakah dia benar-benar punya obsesi kebersihan terhadap wanita? Kenapa terlihat tidak seperti itu? Kamu kebetulan. Lebih baik istirahat dulu. Nanti setelah ambil suratnya besok, temani aku ke kota pelabuhan untuk menemui kakekku. Baik. Kuota beasiswa studi ke luar negeri. Sudah aku usahakan untukmu. Pembimbingmu. Saya sangat puas dengan karya Anda. Keputusan untuk diterima tanpa syarat. Benarkah? Terima kasih, Direktur Li. Tidak. Li Tingxiu. Kamu baru keluar dari rumah sakit. Tetap harus istirahat yang cukup. Hal-hal lain, kamu tidak perlu khawatir. Tentang Yong Hao. Akan ada pengacara yang membantumu. Hang. Sebenarnya aku. Apa? Ada apa? Yaitu. Panti asuhannya membesarkan saya sejak kecil. Sedang menghadapi penggusuran. Jika tidak bisa mengumpulkan dana lagi, akan dibubarkan. Saya. Apakah saya bisa meminta uang muka untuk biaya 1 tahun? Saya tahu permintaan saya ini agak berlebihan. Saya pasti akan membayarnya kembali. Tolonglah. Tidak perlu. Maafkan saya.
Suan, jangan selalu bilang maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Yayasan Cipu Group Lee akan langsung terhubung dengan panti asuhan tempat kamu tumbuh. Kamu tidak perlu memajukan uangmu. Dia sendiri adalah orang yang sangat baik, kan? Terima kasih. Karena sudah menikah, maka kalian suami istri. Suami istri tidak perlu terlalu formal. Kenapa? Saat dia menyentuh kepalaku, ada rasa yang familiar. Akan menjadi lebih baik. Li Tingxiu. Kenapa aku merasa sepertinya kita pernah bertemu? Apa yang kamu katakan? Peluk aku. Maafkan aku. Tadi tiba-tiba ada perasaan familiar. Aku bahkan mengira kita sudah saling mengenal sejak lama. Apakah itu ilusi? Kamu istirahatlah dengan baik dulu. Besok, kita akan pergi mengurus surat nikah. Oke. Masih sempat menyesal sekarang. Kontrak. Sampai kakek meninggal, itu benar. Kalau begitu, saya tidak ada masalah. Silakan dipegang baik-baik. Hidup itu memang sangat ajaib. Saya ternyata sudah menikah. Dan dengan Presiden Grup Lee yang belum pernah saya temui banyak. Ini aku yang jaga. Li Tingxiu. Kamu nggak kerja hari ini? Nggak kerja. Temani kamu jalan-jalan. Aku pergi. Mobil ini keren banget. Lain kali kita naik kereta bawah tanah saja. Ke jalan makanan kecil yuk. Naik taksi juga bisa. Menyetir. Terlalu mencolok. Oke. Lain kali aku temani kamu naik kereta bawah tanah. Bukankah itu Suan? Aku pergi. Dia benar-benar disponsori orang. Pria itu tampaknya sangat kaya. Teman sekelasmu. Aku adalah suami Suan. Secara sah. Li Tingxiu, bukankah kamu bilang akan menikah secara diam-diam? Maksudku, tidak mengadakan konferensi pers untuk mengumumkannya secara besar-besaran. Bukan berarti tidak boleh memberitahu orang lain.
Wah, baunya enak sekali. Ini dia warung pangsitnya. Pemiliknya sangat baik hati. Bos, 2 mangkuk wonton. Baiklah, segera datang. Itu Suan, ya. Oh, Suan. Hei, sungguh luar biasa. Kita punya Su Dasyahua. Dia ini ditanggung orang. Hahaha. Hapus videonya. Kalau tidak, saya akan cari pengacara. Saya tidak salah dengar, kan? Suan, kamu gila. Kamu seorang yatim piatu. Tapi jadi pengacara. Kamu mampu bayar pengacara. Hahaha. Kamu hapus itu. Kakak tampan. Kamu tahu tidak? Kehidupan pribadinya sangat berantakan. Aku sudah disokong oleh kakakku sejak tahun pertama kuliah. Kami bahkan punya videonya. Kamu mau lihat? Yao Sisi dan Lu Miao Miao. Kalian jangan keterlaluan. Cowok ganteng. Kamu ganteng banget. Kenapa kamu suka dia? Tambah WeChat yuk. Ayahku adalah pejabat tinggi di Hehai Group. Soal video-video itu. Bisa kirimkan 1 salinan ke aku. Video-video dia itu. Aku punya banyak. Ganteng. Semua sudah saya kirimkan kepadamu. Silakan lihat dengan perlahan. Lihat seberapa kotor dia. Masih berani melapor polisi. Coba saja berani melapor polisi lagi. Untuk dibandingkan sebelumnya. Coba saja berani melapor polisi lagi. Yao Sisi, kan? Iya. Ajak tim pengacara kita ke sini. Sekalian lapor polisi. Baik. Maksudnya apa? HMPH. Kamu benar-benar bodoh. Terima kasih ya. Bukti kejahatan 4 tahun lalu. Masih tersimpan dengan sangat lengkap. Kamu. Maksudmu apa? Bos Lee terus menyelidiki kasus perundungan di Haida 4 tahun lalu. Tak disangka kalian menyerahkannya begitu saja. Kalian gila. Kamu tahu siapa kami? Suan. Apa kamu gila? Apa akibatnya jika kamu mengganggu kami? Kamu sendiri yang tahu. Sebaiknya biarkan dia. Jangan ikut campur. Jangan dipikirkan dulu. Biarkan aku yang urus. Makan bakso dulu saja. Nanti dingin. Ternyata, ini yang sebenarnya dirasakan. Rasa dihargai dengan tulus. Bagaimana ini? Menelepon. Halo. Cepat bawa orang ke sini. Si kecil manis Suan membawa seorang pria untuk membuat keributan. Sial. Aku segera bawa orang ke sana. Ada apa? Mau makan apa lagi? Mereka datang tepat waktu. Supaya aku tidak perlu menggali mereka satu persatu. Baru saja. Baru bulan. Baru. Li Tingxiu. Kita hanya menikah kontrak. Kamu tidak perlu demi aku. Melawan keluarga Lu. Sertifikat nikah ini bukan barang bekas. Terima kasih.
Cepat makan. Enak, kan? Su-an, kamu cukup berani ya? Mengirim Yo Hao ke kantor polisi. Lalu mencari pria untuk mengintimidasi Sisi. Halo. Saya mau lapor polisi. Kamu tahu siapa kami? Sen Miao adalah bagian dari grup Lu. Miao Miao adalah anggota grup Lu. Miao Miao adalah anggota grup Lu. Adik perempuan Lu Mingzhou. Saya sarankan kamu segera menghapus video itu. Melihat penampilanmu, cukup menarik. Temani saya minum sedikit. Kita anggap saja ini selesai. Lepaskan tangan kotormu. Ah! Kamu, berani memukulku. Mengapa semua diam saja? Kamu si kecil lucu. Mau cari mati. Bodoh. Lihat apa? Serahkan padaku. Polisi. Jangan bergerak. Jangan bergerak, semua berlutut. Berlutut, tutup kepala. Semua dibawa pergi. Angkat tangan, angkat. Ayo. Cepat-cepat. Su-an. Berani kamu lapor polisi dan tangkap aku. Kakakku tidak akan membiarkanmu. Perwira Qin. Kasus perundungan di Universitas Haicheng 4 tahun lalu. Bukti masih lengkap tersimpan. Sebagai suami Su-an, saya mau lapor polisi. Meminta agar kasus ini diselidiki. Su-an 066370. Su-an 066370. Apa untungnya kamu memusuhi kami? Saya tidak percaya. 066370. Kamu benar-benar berani memasukkan Miao Miao ke penjara. 70. Jangan tidak percaya. Kalian berdua tidak akan bisa lari. Li Bigang. Su-an, kamu tunggu saja. Aku sudah telepon kakakku. Guang. Su-an. Kamu lagi buat apa? Ada yang ingin kamu bicarakan denganku. Aku akan menyelesaikannya. Jangan buat masalah kecil jadi besar. Tolong bantu aku menyelesaikannya. Atau cari cara untuk menyelesaikanku. Tuan Lu. Sepertinya istriku. Tidak ada yang bisa dibicarakan denganmu, kan? Li Tingxiu. Aku sudah bilang dia milikku. Oh. Kalau kamu dengan istriku, apa juga punya hal yang sama? Surat nikah. Surat nikah. Ternyata dibawa kemana-mana. Li Tingxiu. Aku tidak peduli apa tujuanmu. Jangan ganggu orang-orangku. Jangan sentuh dia. Lepaskan. Lu Mingzhou, kau sungguh menyedihkan. Kalimat itu seharusnya aku yang mengatakannya. Terakhir kali aku akan bilang padamu. Mulai sekarang, jauhkan diri dari istriku. Pergi. Bro, aku tidak mau masuk penjara. Tolong aku. Miao Miao tidak bisa ikut kamu. Dia masih gadis kecil. Nona Yo, jangan marah. Bukti di video sangat jelas. Adikmu, Yo Hao, juga terlibat. Dia juga akan dihukum bersama-sama. Hukuman akan diperberat. Ayo pergi. Kakak dan ipar. Azu. Su-an. Sudah bertahun-tahun berlalu. Tapi kamu masih terus memegang teguh. Apakah kamu merasa
Dengan adanya Li Tingxiu yang mendukungmu, kamu bisa menjadi sombong. Dia sama sekali tidak menyukai wanita. Dia pasti akan menghabisimu suatu hari nanti. Suami. Dia menyebar fitnah bahwa aku bukan orang asli. Mengatakan bahwa kamu suka pria. HMPH. Aku akan mengirim surat padanya. An. Tentang hal itu, kita sudah menyelesaikannya 4 tahun yang lalu. Bukankah begitu? Perundungan 4 tahun yang lalu. Saya kehilangan pendengaran permanen di telinga kanan. Jari kelingking tangan kiri patah. Mata saya hampir buta. Selesaikan. Solusi kamu adalah terus membiarkan mereka mengintimidasi saya, sambil berpura-pura menjadi penyelamatmu. Di belakang layar, bahkan membuat sekolah mengancam masa depanku. Mengancamku agar tidak menyelidiki lagi. Aku akan terus menyelidikinya sampai tuntas. Suan, Li Tingxiu suatu hari nanti akan meninggalkanmu. Lebih baik kamu pikir baik-baik sebelum bicara. Nona Yo, kamu salah dalam mengatakan ini. Bahkan jika suatu hari nanti, aku dan Suan bercerai, dia juga adalah pencapaian tertinggi yang tidak akan pernah bisa kamu raih dalam hidup ini. Karena aku akan memberinya semua sumber daya agar dia bisa berdiri di puncak tertinggi. Li Tingxiu, saya adalah putri sulung keluarga Yo. Suami saya di masa depan adalah Lu Mingzhou. Ting, dia seorang yatim piatu. Kalau bukan karena kamu, dia tidak ada artinya. Tuan Lu, saya tidak tahu apa yang kamu suka dari dia. Seorang wanita yang perlu bergantung pada menikahi pria untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Masih merasa dirinya sangat mulia. Dengan kata lain, jika kamu tidak memiliki status dan kekayaan saat ini, kamu bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut Suan. Kamu kalah jauh. Iya. Beberapa orang suka mengandalkan apa yang mereka miliki untuk menginjak kekurangan orang lain. Ayo. Li Tingxiu, kamu terlalu berlebihan, kan? Bailey. Ini sudah kelewatan. Dulu Yao Min, untuk kepentingan keluarga Yao, dengan rela menikahi William, kepala regional Asia Pasifik yang terkenal. Untuk meraih posisi, tidak ragu jadi selir. Apakah itu sesuatu yang membanggakan? Azu. Soal perjodohan. Itu karena keluarga memaksa aku. Lu Mingzhou, aku akan menangani masalah ini dengan serius. Siapapun itu, aku tidak akan membiarkannya berlalu begitu saja. Kalau ada apa-apa, langsung cari aku saja nanti. Jangan lagi mengganggu istriku. Ayo kita pergi. Suan. Li Tingxiu sudah bertunangan dengan keluarga Bai. Kamu seorang yatim piatu. Dan keluargamu tidak sepadan dengan keluarga Li. Keluarga Bai sudah menemukan di tempat Tuan Li. Saya ingin tahu apa yang akan kamu lakukan. HMPH. Ting. HMPH. Perjanjian pernikahan. Tidak perlu peduli padanya. Saya yang akan menyelesaikannya. Kakek. Kabar terakhir yang aku dengar, Tian Xiu di Haicheng, dekat dengan seorang yatim piatu bernama Suan. Mereka jadi sangat dekat, membuat Tian Xiu menikahi wanita yang telah diasuh oleh Lu Mingzhou selama 4 tahun. Ini tidak pantas, kan? Baru saja. Bai Yuah, Tingxiu dan adik perempuanmu Bai Nianke sudah bertunangan sejak kecil. Tapi adikmu Baru lahir sudah dibawa pergi orang. Sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya. Seandainya adikmu Bai Nianke masih ada, aku juga tidak akan membiarkannya menikah.
Orang luar yang tidak diketahui asal-usulnya seperti ini. Kakek, sebenarnya adik perempuanku sudah ditemukan. Kakek mengirim orang menemukan perawat yang dulu di Haicheng. Membawa adik perempuanku pergi. Percaya akan segera jika Nian Ke bisa ditemukan. Benarkah? Kakek, saya bertanya kepada Anda. Jika Nian Ke bisa ditemukan, apakah pernikahan antara keluarga Bai dan keluarga Li masih berlaku? Apakah masih sah? Tentu saja masih sah. Selama Nian Ke kembali ke keluarga Bai, saya pasti akan membuat Ting Xiu cerai dengan orang yang bernama Suan ini. Itu baik. Saya akan segera kembali dan memberitahu kakek saya agar dia segera menjemput Nian Ke. Cek orang yang bernama Suan ini. Baik. Cepat lihat, Pak Lu sudah datang. Tuan Lu, Mundur, mundur, mundur. adikmu terlibat dalam kasus perundungan di sekolah. Bagaimana pendapatmu tentang ini? Apakah Tuan Lu benar-benar begitu? Jelaskan sedikit. Apakah itu benar? Yang bernama Suan itu, dia bukan korban yang tak bersalah. 4 tahun lalu, dia sengaja mendekati Ming Zhou, menggunakan kasus perundungan di sekolah untuk mengancam Ming Zhou. Dia dibiayai selama 4 tahun. 4 tahun. Dibiayai. Ada hal seperti ini juga ya? Serius nih, Pak Lu. Apakah apa yang dikatakan Nona Yo benar? Tolong jawab. Jelaskan dong. Apakah benar? Tolong jawab. Azou, cepat katakan. Miao Miao masih di kantor polisi. Tolong jelaskan. Cepat katakan. Benar. Itu benar. Ternyata benar. Ternyata benar. Iya, tidak bisa percaya. Apakah sudah diselidiki dengan jelas? Kata Tuan Tua Bai memang benar. Suan memang mengorbankan banyak demi uang. Orang yang tidak memilih cara. Ini adalah grup Lu. Konferensi pers yang diadakan hari ini. Menjawab pertanyaan wartawan. Suan memang telah disponsori olehnya selama 4 tahun. Orang Suan ini tidak menyangka ternyata orang seperti ini. Ting Xiu pasti telah ditipunya. Tuan Li. Ada masalah, Tuan Li? Silakan lihat berita. Lu Mingzhou dia. Lu Mingzhou. Dia ingin membuat Suan hancur lebur. Li Ting Xiu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia benar-benar. Aku tidak mau lihat lagi. Li Ting Xiu. Aku tidak dipelihara olehnya. Pada awalnya, dia bilang ingin berpacaran. Orang sialan ini. Baru saja. Aku percaya padamu. Jangan mudah peduli dengan hinaan orang lain. Orang yang merendahkanmu. Memang orang sialan. Menekan suhu berita. Tuan Li. Saat ini yang paling sulit. Seharusnya adalah dari pihak Tuan Tua. Dia kemungkinan besar sudah melihat beritanya. Nona Suan terjebak dalam opini publik. Ini berdampak buruk bagi keluarga Li. Tuan Tua. Seharusnya tidak setuju. Nona Su masuk. Li Ting Xiu. Saya akan menjelaskan. Suan. Jangan terjebak dalam perangkap mereka. Mereka hanya ingin memanfaatkan opini publik untuk menghancurkanmu. Lalu mereka akan memaksa kamu untuk melepaskan Lu Miao Miao dan Yo Hao mereka. Aku tahu. An-an. Siapapun bisa melepaskanmu.
Tapi kamu sendiri tidak bisa. Aku juga tidak akan. Karena kita adalah pasangan suami istri yang sah. Ada buktinya. Tidak ada hubungannya dengan perjanjian pranikah. Hanya karena aku suamimu. Tenang saja. Aku di sini. Sekarang, ikut aku pulang menemui kakek. Angin apa ini? Mengundang nenek Na. Aiyo, Ting Xiu. Kenapa kamu membawanya? Apakah wanita Yun tidak kembali? Bahkan Lu Mingzhou dari keluarga Lu sudah bilang. Dia hanya seorang wanita yang tidak setia. Dipelihara orang lain. TSK. Baru saja. Nothing. Kamu sebaiknya jangan mengetahui seseorang dari mulut orang lain. Apalagi jangan mudah percaya pada seseorang yang mudah merendahkan pria yang ditunjuk. Dia. Kakek. Saya pernah berpacaran dengan Lu Mingzhou. Tapi itu sama sekali bukan hubungan sponsoran. Jangan berdebat. Masih membela diri. Karena Ting Xiu sudah membawamu kembali. Maka selama masa pernikahan berlaku, kamu adalah menantu keluarga Li. Maka, silakan hormati para orang tua dengan menyajikan teh. Kakek, silakan minum teh. Kakek, kesehatanmu kurang baik. Lebih baik jangan minum air dari gajah. Ini sedikit kesulitan saja. Kau tidak membiarkannya menderita. Aku akan menikahinya. Sebenarnya, bukan untuk membuatnya menderita. Ting Xiu. Keluarga Li adalah keluarga terhormat. Ini adalah keluarga yang baik. Jika tidak kekurangan uang, maka lebih perlu diuji. Membiarkan wanita materialistis yang dengan mudahnya menerima uang dari pria masuk ke dalam rumah. Bukankah itu memalukan? Kenapa? Bibi juga menikah ke keluarga Li demi uang, kan? Kamu. Meski aku bukan orang keluarga Li, aku juga tidak akan membiarkan istriku menanggung sedikit pun kesusahan. Aku ingat, dulu dia memulai karir sebagai penyanyi. Banyak media juga melaporkan bahwa Nana adalah seorang aktris yang naik daun karena uang. Kamu saja yang manjakan dia. Ingat suatu hari nanti, kamu akan memanjakannya sampai manja. Itu justru bagus. Aku sering merasa khawatir karena istriku terlalu baik. Sampai membuatku bingung. Kalau benar-benar dimanja, aku malah jadi tenang. Dengan begitu dia tidak akan diperlakukan buruk oleh orang lain. Silakan duduk. Sebelumnya kamu sudah bertunangan dengan cucu saya. Memang ada perjanjian. Sekarang dia sudah kembali. Sesuai dengan perjanjian. Kamu harus menikahinya. Tentang orang lain, biarlah. Kamu.
Terlihat. Sangat mirip. Gadis ini terlihat sangat mirip dengan keluarga bayiku. Nianke sudah kembali ya? Iya. Weike sudah ada kabar. Begitu hasil laporan orang tua dan anak keluar, aku akan membawanya kembali ke keluarga Bai. Kamu adalah Suan, yang dipelihara oleh Lu Mingzhou. Ini adalah Bai Yu. Ayahnya adalah anak haram keluarga Bai. Sayangnya, dia dan ayahnya, keduanya memiliki hak waris keluarga Bai. Yang benar-benar berhak mewarisi adalah Bai Nianke yang hilang saat itu. Maafkan dia yang begitu tidak sopan. Bagaimanapun, dia dibesarkan di daerah kumuh. Baru diambil kembali dalam 2 tahun terakhir. Kurang pendidikan juga bisa dimaklumi. Mulut Li Tingxiu sangat tajam. Aku sangat suka. Jie, lihat dia. Sudah. Dia salah paham. Adik perempuanmu sudah kembali. Mulai sekarang, segala sesuatu dari Bai Jia memang sepenuhnya milik adik perempuanmu, Nianke. Kalau saja Ki tidak menemukannya dengan tergesa-gesa, aku malah merasa bahwa ini ibu yang melekat, lebih seperti keluarga kita, Nianke. Li Tingxiu. Jangan lupa janji kamu padaku. Aku mengizinkanmu menikahi orang lain. Tapi Nianke sudah kembali. Kamu harus bercerai. Menikahi Nianke. Mungkin tidak terlalu memungkinkan. Karena An hamil. Trimester awal kehamilan. Saya hamil. Ini begitu cepat hamil. Xin Xiu. Dia sebelumnya pernah disokong oleh Lu Mingzhou. Begitu cepat hamil. Apakah ini anak dari keluarga Li? Iya, benar. Kakek. Daripada percaya pada orang luar, lebih baik percaya pada pandangan cucumu. Meskipun saya hanya seorang yatim, tapi saya hidup dengan jujur. Selama masa sekolah, saya bekerja 3 pekerjaan sekaligus. Saya mandiri. Tidak ada yang menanggung saya. Satu orang bekerja 3 pekerjaan. Ini sudah cukup. Saya rasa ini cukup baik. Kakek. Satu orang bekerja 3 pekerjaan, ya. Aduh, sepertinya anak yang menafkahi kamu itu cukup pelit ya. Hahaha. Nothing. Nana. Anda tidak bisa melihat Tingxiu. Ya, saya adalah istri Tingxiu. Anda merendahkan saya berarti merendahkan dia. Sejauh yang saya tahu, seluruh keluarga Li hidup dari grup Li. Kota Li juga didukung oleh Tingxiu. Kalian tidak bisa terus minum dari sumur, lalu melempar batu ke dalam sumur itu lagi kan? Kamu ngomong apa sih?